Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai NAT ya teman-teman. Nah, di pembelajaran kali ini terdapat beberapa materi. Yang pertama ada teori NAT, kemudian persiapan topologi NAT, kemudian konfigurasi IP address, kemudian konfigurasi static routing, kemudian konfigurasi NAT dynamic, kemudian mengamati paket NAT. Kemudian ada konsep NAT statik versus dinamik. Kemudian yang terakhir yaitu konfigurasi NAT statik, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam video yang pertama atau materi yang pertama, yaitu teori NAT. Oke, di sini untuk definisi NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat private IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Nah, hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public, teman-teman. Nah, NAT juga biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda, ya teman-teman. Misal teman-teman mempunyai gedung A dan gedung B, itu melalui NAT itu bisa saling terhubung ya teman-teman, atau bisa menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, kemudian NAT juga bisa mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan ya teman-teman. Nah, kemudian lanjut, di sini ada jenis NAT. Yang pertama itu full cone NAT atau one to one NAT. Nah, jenis ini paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat publik dan satu port tetap. Nah, paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batas ya teman-teman. Kemudian jenis NAT yang kedua yaitu restrict cone NAT ya teman-teman. Nah, ini lebih aman daripada full cone ya teman-teman. Nah, NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal ya teman-teman, tapi portnya boleh berbeda-beda. Kemudian jenis NAT yang ketiga yaitu port restrict cone NAT ya teman-teman. Nah, sama seperti restrict cone, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber dari luar ya teman-teman. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Nah, lanjut, di sini ada jenis NAT yang keempat yaitu symmetric ya teman-teman, symmetric NAT. Nah, jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Nah, setiap koneksi NAT ini ketujuan berbeda, IP atau port di luar yang berbeda akan memakai port publik yang berbeda juga. Kemudian jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Oke, dan kita lanjut. Di sini ada tipe NAT statik yang juga dinamis ya teman-teman. Nah, kalau tipe statis, menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translate alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal dan source ke dalam tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. Nah, NAT statik terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet, yaitu outside ya teman. Alamat lokal dan alamat global dipetakan satu lawan satu secara statik. Nah, NAT secara statik akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT ya teman-teman. Kemudian untuk tipe NAT yang dinamis, NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika balancing ya teman-teman, balance atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabelnya telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya.
NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan juga NAT system overload. Nah, di sini untuk NAT system overload menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau outside. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing, ya teman, atau perubahan port ke paket outbound. Nah, jadi seperti itu ya teman untuk teori NAT. Oke, dari video selanjutnya kita akan persiapan topologi NAT ya teman. Kita akan mengimplementasikan NAT dalam pembelajaran kali ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah lanjut di sini ke persiapan topologi NAT. Di topologi NAT kita buka si scope packet tracer ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan satu server, kemudian tiga buah router ya teman-teman. Fungsinya ini Google, ini kemudian ISP, dan si ISP ini mempunyai klien. Ini switch dan PC seperti biasa ya teman-teman. Oke. Nah, kenapa topologinya seperti ini? Ini bertujuan untuk nanti kan untuk di sini itu IP-nya public dan sedangkan di sini private, teman-teman. Nah, dengan adanya NAT, konfigurasi NAT itu misal si PC ini bisa saling atau bisa mengakses ke Google ya teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, kita sambungkan dulu pakai kabel ya teman, pakai kabel. Oke, nah seperti ini dulu ya teman. Seperti ini, mungkin kita rapikan. Oke, seperti ini aja. Oke, kemudian di sini kita tambahkan IP address-nya. Misal di sini 172.16.1. Di sini ke Google-nya 172.16.2/24 ya teman. Jangan lupa pakai /24. Kemudian IP network-nya kita pakai pulse 2 aja. 1/30, kemudian 10.2/30. Kemudian di sini juga ini 11.1/30. Sini juga 11.11.2/30. Oke, seperti ini aja. Kita pakai /24. Oke, nah jadi untuk topologinya seperti ini terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, nantinya kita akan mencoba menghubungkan si IP public dan juga IP private ya teman, supaya IP private ini bisa mengakses ke sini ya teman, ke atas sini. Oke, saya rasa cukup untuk topologi kali ini. Selanjutnya kita akan konfigurasi IP address-nya ya teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah untuk konfigurasi IP address-nya, untuk addressing-nya di sini langsung saja teman-teman buka routernya di sini no aja. Kemudian enable seperti biasa
konfigurasi terminal, kemudian masuk ke interface G0/0, kemudian no shutdown ya teman, no shutdown. Oke, nah kemudian kita baru IP address-nya itu 172.168.20.2, kemudian subnet max-nya 255.255.0. kemudian kita masuk ke interface G0/1 /1 no shutdown, kemudian baru IP address-nya 10.10.10.1, subnet max-nya 252 teman, karena size 30, enter. Oke, kalau sudah kita masuk ke router ISP. Router ISP di sini aja di sini. Kalau teman-teman terjadi seperti ini tinggal ini aja. Nah, di sini langsung ya enable konfigurasi terminal, kita masuk ke interface G0/0, kemudian no shutdown, lalu IP address-nya 10.10.10.2, kemudian 255.255.252, kemudian masuk ke interface G0/1, enter, kemudian no shutdown, dan IP address itu 11 ya teman, 11.11.11.1, kemudian subnet max-nya 2, enter. Oke, selesai di router ISP, lanjut ke client. Di client N, kemudian enable konfigurasi terminal, interface G0/0, ini slide 1 dulu, apa kita no shutdown. Oke, kita masuk ke interface G0/0, kemudian shutdown juga, shutdown, baru IP address 11.11.11.2. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, di switch tadi kita lupa membuat pilannya. Di sini pilan 10 dan juga pilan 20 teman-teman. Oke, di sini langsung aja ke switch ya teman-teman, kita membuat pilan. Oke, nambah konfigurasi terminal, kita buat pilan 10, kita masukkan ke interface FA 0/2, switch port mode access, switch port akses pilan 10, kemudian lanjut kita buat pilan 20, switch port kita ke interface FA0/3, baru switch port mode akses, kemudian switch port akses pilan 20 teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke interface FA0/1, kita 1, enter, kemudian switch port mode terang, kemudian switch port always sebentar teman-teman. Oke, nah harusnya seperti ini ya teman, switch port terang always pilan 10 dan juga 20. Oke, ini sudah ya teman. Kemudian kita konfigurasi ya teman-teman, kita masuk ke interface FA0/1.10,
teman-teman, kalau udah seperti ini udah ya. Kita sub interface-nya lupa, harusnya di router klien ya teman-teman. Oke, di sini kita masuk ke interface dia 0 ke 1.10 ya teman, 10. Kemudian IP address-nya 192.168.1.1, kemudian 255.255.0. Oh benar teman-teman, room encapsulation .1Q 10 baru IP address. Oke, bisa teman. Kemudian exit terlebih dahulu, exit, kemudian masuk ke interface dia 0/1.20. Jangan lupa encapsulation .1Q 20 ya teman-teman. Kemudian baru IP address-nya 192.168.20.1, kemudian subnetmask 0. Oke, kemudian kita konfigurasi IP-nya ya teman, secara manual 192.168.10.2 subnetmask level gateway 192.168.10.1. Oke, ini desktop configuration 192.168.10.2 teman-teman. Subnetmask udah, tinggal ini X1. Oke, kemudian kita lanjut ke server. Kalau udah, kita lanjut ke server, ke desktop IP configuration. Ini 192.16.20.1 Oke, nah untuk konfigurasi IP address-nya sudah selesai ya teman. Oke, nah langkah selanjutnya kita akan konfigurasi BGP ya teman-teman. Oke, untuk konfigurasi BGP, oke teman-teman, nah di sini kita masuk ke konfigurasi static routing ya teman-teman. Oke, nah untuk konfigurasi static routingnya kita menggunakan BGP aja. Sini kita masuk ke Google ya teman, ke Google kita exit terlebih dahulu, kemudian kita masuk ke router BGP. Sebelum itu kita alokasikan AS ini AS1 ya teman, AS1, dan ini AS2. Oke, lanjut ke router BGP 1, kemudian mainboard ya teman, mainboard tetangganya itu 10.10.2, kemudian subnetmasknya 255.255.2. mainboard 10.10.2. Kita pakai remote AS ya teman, remote AS nya 2. Sorry teman-teman. Kemudian kita masuk ke networknya itu 7.0, kemudian pakai subnetmask 255.255.255.2. dan kita tambahkan lagi network 2.19.20.0, kemudian subnetmasknya 255.255.255.0. Oke, itu sudah. Dan lanjut ke router ISP. Di router ISP kita enable
masuk ke router PGP teman-teman. Kemudian kita tambahkan mainboard terlebih dahulu. Mainboard, kemudian IP-nya 10.1. Kemudian remote AS1. Kemudian networknya 10.0. Kemudian masnya 55. Oke, kemudian kita enter ya teman-teman. Enter, kemudian kita masukkan lagi networknya yang mengarah ke klien 11.11.11.0. Kemudian masnya itu 255. Enter. Oke, kemudian kita lanjut, kita coba ping ya antar sama routernya. Kita ping pakai ping 1.2.16. Oke, nah di sini udah ada ya teman. Nah, untuk klien kita lanjut konfigurasinya. Oke, lanjut. Nah, di sini untuk menghubungkan kedua jaringan ini kita perlu dihubungkan. Makanya di sini misal source address-nya atau misal 192.168.0. Kemudian destination address-nya misal ke 19.1. Ini nantinya dengan adanya konfigurasi ini itu kemungkinan bisa saling terhubung ya. Dan di sini langsung aja ke konfigurasinya, masuk ke klien. Untuk konfigurasinya coba konfigurasi terminal, kemudian kita masuk ke router. Nah di sini kemudian di sini konfigurasinya itu hanya seperti ini teman. Kemudian kita coba booking ya. Oke, ini udah bisa ya teman-teman. Coba sekali lagi. Oke, ini udah bisa ya. Yang tadinya belum bisa, nah ini seperti ini sudah jadi bisa ya teman. Nah, mungkin seperti itu aja teman untuk konfigurasi static routing. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi NAT dynamic. Oke teman-teman, lanjut untuk konfigurasi NAT dynamic di sini. Jadi nanti kita akan mencetakkan IP private ini menjadi public ya teman-teman. Oke, nah di sini untuk konfigurasinya kita masuk ke router klien ya teman. Router klien enable konfigurasi terminal. Nah, kemudian access list.
access list, kemudian 0.0.0.255 dan akses list 20.0. Kemudian lanjut IP NAT inside source list 1, kemudian interface g0/0, kemudian overload. Nah, sepertinya ini ya teman-teman. Oke, dicoba lagi. Oke, dan kita masuk ke interface g0/0 dan enter IP NAT outside. Kemudian kita masuk ke interface g0/1.0 enter, kita masuk ke sub interface, kemudian IP NAT inside ya teman-teman, inside, kemudian interface g0/1.0 kemudian enter, kemudian IP NAT outside teman. Oke, nah jadi untuk konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Oke, nah di sini kita coba sini desktop from apakah sudah replay from. Oke, nah di sini udah replay from teman. Oke, kemudian kita sorry apakah sudah replay from. Kita skip out. Oke, nah ini udah replay from ya teman-teman. Coba lagi. Nah, ini udah replay from ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasi dynamic NAT atau NAT dynamic itu kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Oke, nah di sini di video kali ini kita akan lanjut ke mengamati paket NAT ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, nah di sini kita akan mengamati ya. Lanjut ke klien, dari klien ke ISP, kemudian dari ISP lanjut ke Google ya. Oke, Google, dari Google baru nyampe ke server. Kemudian dari server itu kita cut dulu. Oke, nah di sini tadi V0 itu akan mengarah ke switch dulu ya, switch dulu dengan Ether 2 Ether 1. Oke, kemudian lanjut dari switch itu akan ke klien. Nah di sini dari klien itu search addressnya itu IP-nya 192.168.10.2, kemudian destination-nya itu IP yang ini ya, di sini. Kemudian di sama, kemudian dari klien lanjut ke ISP. Dari ISP itu IP-nya search address-nya jadi 11.11.11.2, kemudian destination kita menang lagi sekarang. Oke, dari ISP lanjut ke Google. Dari Google itu sama ya, sama, kemudian ke Google. Oke, kemudian lanjut ke sana. Kita lanjut lagi.
Oke, dari server kita lanjut ke Google. Lanjut ke Abang diajak. Ya, Bang. Switch lanjut. Kalau Bel ya Wak Bel. Ini udah successful ya teman-teman. Ya, Wak, ya. Nah, Wak, jadi seperti itu ya teman untuk Ya, Wak, tahapan supaya bisa saling terhubung ya teman dengan adanya. Nah, oke. Mungkin seperti itu ya teman untuk video kali ini. Kita lanjut ke konsep NAT statik versus dynamic ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut untuk konsep NAT statik versus dynamic. Nah, di sini misalkan di sini untuk dynamic ya, dynamic itu berarti konsepnya itu ini dua dan untuk statik one dua. Jadi untuk dynamic itu konsepnya jadi banyak IP privat diubah menjadi satu IP public atau ya sebaliknya teman. Untuk statik one jadi satu IP ini untuk di satu IP publik teman, seperti itu. Oke, kemudian di sini kita coba tambahkan sebuah sini kita tambahkan server lagi teman. Server di sini nanti kita akan anggaplah ini sebuah web server. Nanti kita akan konfigurasi sedikit apakah bisa teman si server mengakses ke server ini teman. Oke, kita samakan terlebih dahulu ya, terlebih dahulu. Oke, kemudian untuk IP-nya kita tambahkan semisal 12 aja ya, 12. Coba kita 11 Ke sana, guys. 11 tes keempat seperti ini aja. Kemudian kita menambah konfigurasi terminal, masuk ke interface cari dua. Kemudian IP addressnya itu kita masuk ke desktop IP configuration. IP-nya 92.6.30.2. Bel naon Bel. Oke, kemudian lanjut ke IP services HTTP. Kita indeksnya kita edit. Untuk Cisco advertisernya kita ganti jadi welcome to this. Oke, seperti ini kita save. Yes.
Bisa jeta. Oke, sudah. Jadi seperti itu teman untuk konsep NAT. Dan nanti kita akan coba konfigurasi statik routing ya teman, dengan one-to-one. Jadi satu IP public menjadi satu IP private ya teman. Kalau money to money kan banyak IP public menjadi satu IP private atau sebaliknya ya teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya tentang konfigurasi NAT statik ya teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Lanjut untuk konfigurasi NAT statik ya teman-teman. Oke, di NAT statik pertama kita untuk konfigurasinya kita ke client terlebih dahulu ya teman-teman. Kita enable konfigurasi terminal, kemudian lanjut ke IP NAT IP NAT inside ya teman-teman. IP NAT inside, kemudian source NAT source static teman, ketik dan masukkan IP-nya itu 192.168.30.2 teman-teman. Kemudian 11.17.3. Oke, kemudian exit, kemudian kita ke interface 3 no slash kemudian kita add IP address 11.11.2, kemudian 255.255.255, kemudian exit, lanjut ke interface G0/2 inside, dan kita lanjut ke router ISP. Konfigurasi terminal. Itu Parut. Kita address-nya Sering Parit nih SMA pas ngobrol keras Parit. IP address-nya 1, kemudian 255.255.255%. Oke, sip. Baik kiririn. Itu ke interface dan enter. Oke, kemudian lanjut ke Google ya teman-teman. Mari tembakan orang mari. Konfigurasi terminal, kemudian sebelum itu kita cek terlebih dahulu teman-teman. Cek terlebih dahulu. Kaget belakang dia. Bis naik ke aing dia. Supply from destination host unclickable. Oke, nah di sini juga dicoba konfigurasi terlebih dahulu teman-teman. Detai. Kita ke router di BP 1.
kemudian manggolnya remote AS ya teman, jangan lupa pakai remote AS 2. S2. Oke, kemudian kita balik lagi ke ESP, ISP kita exit, kemudian kita ke header GP2, kemudian tambahkan network dengan networknya 10, 11 titik kosong, kemudian masnya yang 255 Dia tanah orang koplo. Oke, nah kalau ini berhasil kita ucapkan alhamdulillah. Kalau tidak berhasil kita coba lagi ya teman, karena di video pembelajaran juga masih sangat membingungkan teman. Oke, di sini kita coba Dia lagi sekarang ya. kita. Kita coba apakah udah replay from. Jual. Out, kita spin out, Yes. play from. Oke. Oke, nah ini udah berhasil ya teman-teman, Di bolan kok aing. berhasil. Kemudian kita coba ini, kita coba ke web browser. Oke, di sini kita tidak bisa sembarangan untuk mengakses IP private-nya ya. Di bawah go. Nah, ini tidak muncul ya teman-teman. Nah, jadi kita pakai IP yang mana? Kita pakai publiknya. Kita ketik Gereja anjing lain panas. kemudian go. Oke, nah di sini untuk teman-teman lihat di sini ada bacaan Hi welcome mati ya teman-teman. Nah, jadi secara default untuk konfigurasi kita udah berhasil ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya untuk konfigurasi NAT statik ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.